Seringkali kita puas melakukan ketaatan, memulangkan pada dirinya sendiri, alhamdulillah, aku berhasil mengecoh urusan duniaku. Sekarang aku bisa salat tahajud, aku salat duha, aku mengikuti pengajian. Seolah-olah itu terlaksana karena usahanya sendiri. Kita diminta oleh Ibnu Athaillah keliru cara seperti itu. Tapi kita pantas bergembira kalau mendapatkan ketaatan itu, karena itu disebabkan karunia-Nya Allah untuk kita, bukan karena usahanya kita untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Jumat dan dimanapun juga dapat ditangkap siaran kita ini. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Kali ini kita akan membahas tentang taat karena karunia-Nya. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tukrihka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya, akan tetapi bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia Allah kepadamu. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini sangat mendalam dan sekaligus sangat mendasar, Bapak Ibu. Kita diminta oleh Ibnu Athaillah, jangan kita bangga karena kita taat terhadapnya, karena itu melalui usaha kita. Tidak, Bapak Ibu. Jangan berbangga pada saat kita menikmati sebuah ketaatan kepada Allah, lantaran kita mengatakan bahwa aku berhasil mengecoh urusan dunia dan lalu aku ke Masjid Istiqlal lebih awal, aku menikmati. Seringkali kita seperti itu. Aku bangga karena mampu melakukan berbagai macam ketaatan terhadap Allah. Jangan bangga karena seolah-olah kita yang menyebabkan diri kita untuk mendapatkan kesempatan itu. Di sini kita diingatkan, bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia Allah kepadamu. Bukanlah kita yang mengusahakan, tapi petunjuknya Allah yang menyebabkan kita bisa datang menikmati berbagai macam ketaatan. Ini dua hal yang berbeda, kan? Seringkali kita puas melakukan ketaatan, memulangkan pada dirinya sendiri, alhamdulillah, aku berhasil mengecoh urusan duniaku. Sekarang aku bisa salat tahajud, aku salat duha, aku mengikuti pengajian. Seolah-olah itu terlaksana
karena usahanya sendiri. Kita diminta oleh Ibnu Athaillah keliru cara seperti itu. Tapi kita pantas bergembira kalau mendapatkan ketaatan itu, karena itu disebabkan karunia-Nya Allah untuk kita, bukan karena usahanya kita untuk itu. Bedakan itu. Kita dekat dengan Allah itu karena karunia-Nya Allah. Barang siapa yang merasa dekat dengan Allah karena merasa usahanya sendiri, biasanya tidak akan langgeng. Hanya 1 minggu kabur lagi. Tapi kalau kita tawadhu, ini semuanya kami peroleh karena berkat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu lebih baik. Sebagaimana ayat disebutkan dalam surah Yunus, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi itu karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lebih efisien, efektif, dan lebih berdaya guna, lebih kuat pengaruhnya daripada usaha kita sendiri. Bedanya sedikit. Satu, niatnya beribadah, taat kepada Allah, ya. Karena dia merasa setelah melakukan sesuatu usaha. Dan yang kedua, tidak. Saya melakukan ketaatan ini berkat hidayah-Mu ya Allah. Sekalipun aku punya keinginan, tetapi kalau Engkau tidak menghendaki, banyak cara yang menyebabkan kami bisa gagal. Nah, inilah yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Athaillah. Jadi seorang hamba hendaklah merasa gembira atas perbuatan taat yang ia lakukan lantaran mendapatkan karunia dan rahmat Allah, bukan usahanya sendiri. Di sini harus kita bedakan antara kegembiraan yang muncul dari suatu ketaatan yang dianggapnya lahir daripada perbuatannya sendiri, dengan kegembiraan yang timbul dari ketaatan yang diyakini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga melakukan ketaatan karena itu usahanya, tidak. Seandainya bukan karena petunjuknya Allah, bukan usahanya Bapak Ibu, bukan usaha kita, hidayahnya Allah lah yang membuat kita untuk bisa melakukan itu. Kegembiraan seperti itulah yang bisa diregup oleh hamba yang menjajakkan ya kakinya di makam perjalanan menuju Allah. Seringkali kita kecewa kalau mengandalkan usaha kita sendiri. Tapi kalau kita menganggap ini semuanya hidayah Allah, maka tidak akan ada kekecewaan di situ. Karena itu perlu kita bedakan dua hal ini. Di sini ada satu contoh. Ibnu Athaillah mengingatkan, kata as-sa'irina huwal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'iruna wa li'annakum lam yatahaqqaqu as-sidq ma'allahi biha wa amal wasiluna wa li'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Allah yang menghindarkan orang-orang yang menujunya dan juga orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat amal mereka dan menyaksikan hal ihwal mereka. Bagi orang-orang yang tengah dalam perjalanan menuju Tuhan, itu adalah karena mereka belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. Dan bagi mereka yang telah sampai kepadanya adalah karena mereka sibuk menyaksikannya hingga tidak ada waktu untuk menengok amal-amal mereka. Sama tadi penjelasan kita.
Ini sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba apabila sang hamba itu disibukkan dengan perbuatan ketaatan kepadanya, dan pada saat yang sama dijauhkan dari sifat ujub, ya, serta berbangga diri atas amalannya. Semua itu dilandasi oleh perasaan bahwa ia belum sempurna melakukan amalan tersebut, atau merasa semua amalan tersebut itu semata-mata merupakan wujud karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah ini. Di dalam kegiatan ketaatan kepada Allah ada dua ciri. Ada orang yang melakukan ketaatan disebut ahlu ta'ah, dan ada orang yang melakukan ketaatan beribadah kepada Allah, maka itu disebut dengan ahlul ibadah. Yang pertama itu melakukan ibadah, yang kedua itu disebut dengan ubudiyah. Beda itu Bapak Ibu. Apa perbedaan ibadah dengan ubudiyah? Kalau ibadah itu formalitas, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, ya, tasyahud, ya. Jadi amalan-amalan formalitas yang kita lakukan itu ibadah. Dan seolah-olah kalau kita sudah melaksanakan rukun syaratnya, udah selesai, beres. Sudah salat, ya sudah. Itu ibadah. Tapi kalau ubudiyah, walaupun kita sudah melaksanakan semua rukun syarat itu, tapi kita masih hambar. Rasanya kok nggak banyak, tidak berkualitas ibadah ini. Akhirnya dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Aku pelong. Itulah yang disebut dengan ubudiyah. Jadi ubudiyah itu disertai penghayatan, tapi kalau ibadah formalitasnya belaka. Ya. Yang pertama itulah al-ta'ah. Sudah salat sudah puasa sudah, ya. Nyolong enggak. Tapi itu semua dilakukan karena rumus-rumus ketaatan secara formal, bukan karena kemauan hatinya sendiri. Jadi seolah-olah kalau melakukan ibadah itu tujuannya adalah sudah selesai. Dia melaksanakan ibadah itu karena wajib. Contoh salat Jumat nih. Dia melaksanakan salat Jumat itu karena wajib. Itu ibadah. Itu ahlu ta'ah. Tapi kalau ada orang di sini datang melaksanakan salat Jumat, datang lebih awal karena betul-betul mencintai salat Jumat, ya. Itu ubudiyah. Itu ahlul ibadah. Jadi kalau orang itu digerakkan oleh kewajiban, kenapa salat Jumat? Karena wajib. Kenapa salat Jumat? Karena aku mencintai salat Jumat. Kalau yang menggerakkan kita untuk melaksanakan salat Jumat karena Jumat itu wajib, maka kita itu ahlu ta'ah. Tapi kalau yang dominan dalam diri kita itu kita menunaikan ibadah salat Jumat ini karena mencintai salat Jumat cuma sekali seminggu, maka kita datang lebih awal. Waduh, aku melaksanakan salat Jumat bukan karena itu wajib, tapi aku mencintai salat Jumat itu. Why do you pray? We have to pray. Itu ahlu ta'ah. Why do you pray? Because I love you pray. Itu ahli ibadah. Nah, ini kita harus naik kelas Bapak Ibu. Jangan kita hanya berhenti pada ahli ta'ah. Semua ketaatan kita lakukan, tetapi itu hanya sebatas ibadah. Mari kita meningkatkan ibadah kita itu menjadi ubudiyah. Dirasakan nikmatnya ibadah itu. Dihayati betapa pentingnya, betapa besar pengaruhnya,
betapa nyamannya, indahnya ibadah itu di dalam batin kita. Ada orang selesai sholat Jumat, nggak ada yang tersimpan keindahan dalam batinnya. Plong karena sudah menunaikan kewajiban. Tapi ada juga di samping plong karena melakukan kewajiban, dia juga merasakan nikmatnya salat Jumat Istiqlal. Indah sekali. Sepertinya rugi kalau kami tidak melakukan salat Jumat di Istiqlal. Ada pengantar salat Jumatnya, muazzinnya, khatibnya pilihan, dan lain-lain. Jadi kalau yang menggerakkan kita untuk melaksanakan ketaatan itu adalah cinta, itulah ubudiyah. Kalau yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan itu karena fardu, wajib, maka itu adalah ibadah. Mari kita menaikkan kelas kita dari kelas tadinya ibadah menjadi ubudiyah. Orang awam banget itu kalau melakukan kewajiban, dia ahlu taat. Tapi kalau orang sudah masuk kepada melaksanakan ibadah, ketaatan, dan seterusnya itu karena cintanya terhadap Allah, maka itulah yang disebut dengan ubudiyah. Bukan lagi sekedar ibadah. Ibadah lunas, formalitasnya sudah selesai. Apakah ada yang simpan dalam hati? Apakah ada kenikmatan dalam hati? Apakah ada kenyamanan? Itu nggak ada urusan. Yang penting beres. Nah, yang kita inginkan di sini tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tetapi kita menikmati kewajiban itu sendiri. Sampai lupa kita mengatakan kalau itu adalah kewajiban. Ahlul ta'ah membedakan antara yang sunat dan yang wajib. Ahlul ibadah sudah tidak membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Dua-duanya dilakukan dengan cinta. Mari tanya diri kita sendiri, Bapak. Kalau kita masih membedakan antara sunat dan yang wajib, sunatnya itu kadang-kadang kita tidak lakukan, wajibnya yang harus kita lakukan, maka kita ahlul ta'ah. Tapi kalau kita melaksanakan dua-duanya, seperti nggak ada bedanya lagi antara ibadah sunat dan ibadah wajib. Semuanya dicintai Allah, semuanya kita nikmati. Bagaimana kita menikmati fardu, maka seperti itu pun juga kita menikmati yang sunat. Maka itulah yang disebut dengan ahlul ibadah. Kalau kita melaksanakan kewajiban, nikmat. Tapi kalau sunat, formalitas, dipercepat, dibalap aja. Nah, itu ahlul ta'ah. Nah, ahlul ta'ah itu orang awam, ahlul ibadah itu adalah itu yang kita harapkan. Jadi kita jangan hanya melaksanakan apa yang biasa kita istilahkan dengan ibadah. Mari kita meningkatkan ibadah itu menjadi ubudiyah. Ya. Bapak Ibu, nanti masih ada satu tingkatan di atasnya ahlul ibadah. Itulah yang disebut dengan ahlullah. Ya. Kalau ahlullah bukan melaksanakan ketaatan itu dengan cinta semata, tapi menjadi menjadi dirinya sendiri sebagai ahli ibadah. Saya berikan satu contoh ya. Di sini ada ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda. Minum kopi, itu kata meminum kopi itu artinya kata kerja. Ya. Melaksanakan sholat, minum kopi. Boleh jadi orang itu bukan hobi minum kopi, karena disuguhin kopi terpaksa harus minum kopi. Ya. Tapi kalau kita katakan itu pengopi, ya, itu sudah kecantol dengan kopi. Itu sudah kata sifat. Kalau kata benda itu kopi.
Siapa itu yang datang? Oh, kopi datang. Wah, itu sudah menjadi kopi, kata benda. Nah, ini dia. Siapa itu? Oh, orang mau melakukan sholat Jumat, itu kata kerja. Ya. Itu siapa? Oh, itu fansnya Istiqlal. Istiqlal banget. Nah, yang ketiga, oh, Istiqlal datang. Identik dengan Istiqlal. Kayak merokok. Merokok kata kerja. Merokok belum tentu hobinya merokok. Mungkin dikasih orang. Kalau perokok, wah itu menjadi sifatnya, perokok itu. Nah, kalau sudah menjadi rokok, nah itu kata benda. Siapa yang datang? Itu gudang garam. Jadi namanya sudah gudang garam. Karena memang sudah menjadi kata benda. Nah, ahlul ibadah Bapak Ibu sekalian, bukan kata kerja, bukan kata sifat, tapi sudah kata benda. Menyatu dia dengan Tuhan. Ya. Enggak ada urusan sunat, wajib, pokoknya aku melakukan ini lillahi ta'ala. Sepenuh hati kami lakukan. Ingatannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ahlullah. Jadi ada ahlul ta'ah, formalitas, itulah ibadah, dan ada ahlul ibadah, benar-benar dia melakukan dengan cinta, bukan lagi sekedar wajib. Itu ahlul ibadah. Dan yang paling puncak adalah ahlullah. Semua yang dilakukan itu adalah sudah menyatu dirinya dengan ibadah itu sendiri. Enggak ada lagi istilah cinta. Memang aku adalah salat. Nah, inilah yang paling tinggi Bapak. Nah sekarang pertanyaannya, kita sampai mana? Apakah kita menjadi salat atau menjadi salat itu sendiri? Nah, kalau ahlullah nggak pernah meminta surga, ahlullah nggak pernah minta dihindari dari neraka. Pokoknya terserah engkau ya Allah. Aku nggak punya pamrih sama sekali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku melakukan salat ini bukan karena ada harapan. Semua ini aku lakukan karena aku mencintai engkau. Kalau yang kedua tadi masih mencintai surga, kalau yang pertama masih ingin bebas dari api neraka. Inilah Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, nanti akan datang. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya juga ingin mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Cianjur, juga kemarin banjir, dan musibah-musibah yang melanda negeri kita di berbagai tempat ini. Semoga sholat Jumat kita hari ini dijabah doa-doanya. Mari kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga mereka menjadi syuhada, terutama yang korban tertimbun longsor yang jumlahnya sangat fantastik itu Bapak Ibu sekalian. Ala hadis niyah wala kulli mutissalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.